Betul, betul, betul. Nah, ketika dia mengomentari para petani kurma itu, bukankah dia sedang melanggar ayat Quran dengan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak punya pengetahuan tentangnya? Beliau memiliki pengetahuan. Oke, kalau dia memiliki pengetahuan, kenapa kemudian hari dia dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, dengan ucapan kamu lebih mengerti urusan duniamu? Ya karena terbukti bahwa mereka lebih tepat dalam hal itu. Kenapa kemarin dia komentari sehingga mereka gagal panen? Nabi kita menanggapi ketika itu beliau memahami sesuatu yang berbeda. Coba begini, kita punya petani, begini, ada petani, ya, bela terus, yang panen membeli dengan tata cara yang ya tertentu, ya. Kemudian dia di situ ada kesalahan, ya. Ketika dia melakukan hal itu ternyata ya tidak tepat. Maka hal ini wajar, hal ini hal duniawi, bukan tentang wahyu atau hawa nafsu atau padahal ada satu ayat. Padahal ada satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Dalam hal agama. Enggak ada bang di situ dalam hal agama, bang, jangan ditambah-tambahi, bang. Bang, tidak ada di situ dalam hal agama, bang. Dikatakan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Lalu bagaimana Anda tambah-tambahi? Oh, itu taat dalam hal agama, di luar agama nggak usah ditaati. Bang, petani kurma saja yang hidup sejaman dengan Muhammad tahu bahwa setiap perkataan Muhammad itu harus ditaati. Makanya mereka mentaati itu. Sehingga mereka mengalami gagal panen. Bang, kutanya sama abang. Gagal panen itu nasib mujur atau nasib sial, bang? Dalam Islam tidak ada nasib sial, tidak ada nasib mujur. Bang, kalau orang mengalami gagal panen, bang, kita mata pencariannya petani nih, bang. Sebentar, bang, kita mata pencarian petani. Kalau kita mengalami gagal panen, berarti kita sedang mengalami kemalangan nggak? Mengalami kerugian. Oke, mengalami kerugian. Sementara taat kepada Muhammad itu sama saja dengan taat kepada Allah, betul? Abang, saya tanya. Abang pernah buka syarah hadis ini belum? Abang pernah buka? Sekarang abang mau palsu-palsukan hadis ini lagi? Enggak, saya tanya. Abang pernah buka nggak penjelasan hadis ini? Seluruh referensi yang saya baca, semua mengatakan sahih. Penjelasannya, syarahnya. Iya, bang, penjelasannya sudah begitu jelas, bang. Tidak perlu lagi dijelas-jelaskan. Artinya di situ, sebentar, artinya di situ dia melakukan kesalahan nggak, bang? Ada Fathul Bari. Sahih Bukhari itu ada Fathul Bari, ya. Karena kenapa kita harus membutuhkan penjelasan? Karena hadis itu tidak sedikit, bang. Bang, saya tahu. Oke, narasi hadis itu sendiri udah jelas nggak, bang? Kita perlu penjelasan para ulama dalam hal ini. Bang, oke, saya tanya sama bang. Intinya dia di situ melakukan kesalahan nggak? Dalam hal ini, hal duniawi, ya kita katakan ketika itu keliru. Oke, berarti abang mau katakan bahwa Muhammad melakukan kesalahan? Dalam hal duniawi, ya, jadi bukan perkara din, bukan wahyu. Sebentar, bang, sebentar. Gini, bang, biar kita simpel, bang. Gini, biar kita simpel. Kita clearkan dulu in huwa wahyu yuha. Biar kita simpel, sedikit, bang. Biar kita simpel. Kutanya sama abang, apakah Muhammad melakukan kesalahan atau tidak? Melakukan kesalahan. Oke, berarti Muhammad berbuat salah. Ya, terkadang. Bagaimana mungkin orang yang berbuat salah, tetapi di detik yang sama Anda mengatakan taat kepada dia sama saja dengan taat kepada Allah? Taat dalam agama. Nggak ada, bang, di sini taat dalam agama, bang. Wahyu itu membahas agama, ya. Wahyu itu membahas agama, tidak membahas lain-lain.